Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina Nadiza, NIM 24204. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul 7, konfigurasi pengalamatan IPv6. Nah, untuk uji konektivitasnya di sini saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Pada PC yang pertama yaitu kita mengambil PC A dengan nama PCA, terus switch namakan dengan S1, terus router di sini R1, di sini ESP, terus yang terakhir yaitu eksternal server dengan nama eksternal. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Di sini sesuai dengan di gambar kita mengambil FA06. Lanjut di sini kita ambil yang F05. Hubungkan dengan gen 0001. Sini gen 000. Hubungkan dengan gen 000 juga. Terus kita hubungkan lagi gen 001 dengan server. Nah, setelah itu kita ke latihan 1. Itu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Di sini kita ambil yang S1. Kita konfigurasi. Kita sesuaikan dengan ini. Kita paste N reload yes. Nah, sudah selesai. Kita tunggu beberapa detik. Di sini akan berubah. Nah, setelah ini kita lanjut ke langkah 3, konfigurasi IP address dan default gateway pada PC yang sesuai dengan tabel pengalamatan. Sini akan mengkonfigurasi IP address di PCA. Kita masukkan IP address. Di sini kita masukkan 192. Di sini kita masukkan IPv6 sesuai dengan tabel pengalamatan. Sini 64. Sini FE. Nah, setelah itu kita masukkan IP address ke eksternal.
Kita masukkan ini. Subnetnya itu 255, 255, 255, 25, 24. Ini pulang satu. Terus untuk IPv6-nya kita ambil di sini. Sini 64. Terus di sini FE. Nah, setelah itu kita mengkonfigurasi router 1. Sini sesuai dengan ini, langkah 4, konfigurasikan router 1 dan ISP dan switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Yang pertama yaitu L1. Lanjut ke konfigurasi router 1. Sini kita ketik enable. Terus kita copy aja. Nah, setelah itu sudah selesai. Lanjut ke konfigurasi ISP. Sebelum itu kita lanjut ke yang konfigurasi S1 dulu. Nah, kita ketik exit. Copy. Nah, setelah itu kita lanjut ke ISP. Lanjut ke konfigurasi ISP. Sama seperti yang L1, kita ke enable dulu. Lanjutkan konfig terminal. Setelah itu kita langsung copy saja.
Setelah itu kita exit, copy running. Nah, setelah itu kita lanjut ke konfigurasi S1. Sini kita ketik enable. Kita copy. Lanjut ke setelah N kita copy running. Nah, sudah selesai. Lanjut ke R1. Di sini langkah 5 konfigurasi tabel IP host pada router 1. Tabel host IP memungkinkan Anda untuk menggunakan hostname untuk terkoneksi ke satu perangkat yang ada pada IP address-nya. Jadi di sini kita konfigurasi lagi ke R1. Nah, sini kita setelah running config, kita konfigurasi terminal lagi. Kita langsung copy yang sudah disediakan. Nah, setelah itu setelah N kita copy running lagi. Nah, setelah selesai latihan 2 menggunakan ping untuk menguji jaringan. Dalam latihan 2 dari pertemuan ini, gunakan perintah ping untuk memastikan konektivitas end-to-end. Nah, langkah 1 ini uji konektivitas jaringan dari jaringan S1 menggunakan PCA. Jadi di sini untuk menguji konektivitas menggunakan PCA, yang pertama kita ping dari jaringan R1. Nah, untuk pengujian konektivitas jaringan S1 di sini berhasil. Lanjut ke konektivitas ping 2001. Ini kita copy saja.
Nah, sudah bisa juga lanjut ke yang ping 2001226. Nah, di sini juga sudah bisa. Selanjutnya di sini kita dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to live. Nah, di sini kita coba satu-satu mengoptimkan pada per destination. Nah, untuk round tripnya di sini 1. Terus untuk TTM-nya di sini ada 128. Berarti di sini 128. Lanjut ke destination yang kedua. Di sini average round tripnya itu 4. Terus untuk TTL-nya 128. Lanjut yang ketiga. Di sini MS-nya itu 0. Untuk TTM-nya 225. 255.
Nah, di sini sudah terisi semua untuk ping alamat dalam tabel ini. Selanjutnya langkah 2, gunakan perintah ping pada PCA. Sini pada command prompt ketik ping dan tekan enter. Nah, setelah itu menggunakan opsi ping T. Nah, di sini agar berganti sesuai dengan saat jaringan berfungsi. Untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host it is tujuan tidak dapat dicapai, diskoneksikan kabel antara router ISP. Nah, di sini kita ke ISP. Kita ketik interface. Ini kita copy. Sudah. Nah, setelah kita sudah, kita kembali lagi ke di sini sudah request out. Di sini tadi sudah ada tulisan error. Terus untuk mengembalinya kita menggunakan no SH. Dan untuk Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Di sini sudah di Ctrl C. Dan di sini ada pertanyaan pesan error ICMP apa yang Anda terima? Jawabannya itu destination as unreachable. Nah, yang keenam ini enablekan interface GB pada router ISP router menggunakan perintah shutdown sebelum berpindah ke langkah berikutnya. Setelah sekitar 30 detik, ping harusnya sukses kembali. Selanjutnya itu langkah ketiga, uji konektivitas dari jaringan S1 menggunakan perangkat Cisco. Perintah ping ini ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address. Nah, jadi di sini kita konektivitas menggunakan R1. Kita enable. Di sini langkah 3, uji konektivitas dari jaringan S1 menggunakan perangkat Cisco. Nah, di sini yang pertama pin 209 ini kita sudah. Nah, untuk tanda seru ini berarti menandakan titik eksternal mengindikasikan bahwa pin berhasil dari router 1. Selanjutnya, karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router, maka selanjutnya itu kita ping eksternal. Eksternal V4.
Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping. Sini kita ketik ping dan tekan enter, gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Dan langsung saja ke ping. IPv6 dan copy ini. Kita kosongkan. Nah, di sini tertera success rate is 100%. Selanjutnya di sini Anda dapat menggunakan suatu extend ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke ping 209 ini. Kita lanjut saja langsung ping ini kosong. Terus kita copy IP address. Sini 50.000. Kosongkan. Setelah itu di sini untuk menghentikan ping pada ping tersebut kita shutdown dari ISP. Kita ke ISP. Kita langsung shutdown saja. Shutdown. Nah, di sini kita mencoba shutdown dan hasilnya menampilkan U. Dan setelah itu koneksi ulangkan kabel Ethernet atau enablekan interface Gigabit. Jadi di sini kita shutdown. Nah, di sini kembali ke tanda security berhasil. Setelah 30 detik, ping harusnya sudah sukses lagi. Tekan Ctrl Shift 6 untuk menghentikan perintah ping. Kita ke Ctrl Shift 6 saja. Nah, di sini sukses rate is 98%. Nah, selanjutnya kita ping lagi di L1. Di E1 sini langsung saja ke E1 ping.
Kita ping saja. Sini 10.000. Nah, di sini kita ke ISP lagi untuk menghentikan. Nah, di sini kita coba lagi. Nah, sudah berjalan, kita langsung ke Ctrl Shift 6. Khusus red. Nah, setelah itu di sini catatan Anda dapat pula menggunakan perintah berikut untuk hasil yang sama. Untuk S1 ping atau S1 ping yang ini sama saja. Langsung kita ke latihan 3 menggunakan trace dan trace out untuk uji jaringan. Di langkah 1 ini gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Jadi kita ke PCA. Kita ke command prompt. Kita ketik tracer 209 ini. Nah, di sini sudah ada. Kita lanjut ke kita ketik tracer. Pada langkah 2, jelajah opsi tambahan perintah tracer. Nah, mungkin untuk hasilnya memang seperti ini. Lanjut langkah ketiga, yaitu gunakan perintah trace out dari router S1 ke eksternal. Jadi di sini kita ke S1. Kita ketik trace out 209 ini. Nah, hasilnya seperti ini. Terus langkah keempat, gunakan perintah trace out dari switch 1 ke eksternal. Jadi kita ganti ke S1. Langsung kita ketik ini juga. Nah, hasilnya seperti ini. Terus kita lanjut ke langkah 4, troubleshoot terhadap topologi. Nah, di sini kita copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router SISP. Kita ke ISP.
Kita ke exit dulu. Lanjut kita copy. Nah, setelah itu langkah 2 dari jaringan E1 gunakan ping dan reset atau traceout untuk mentroubleshoot dan membentukkan masalah pada jaringan ESP. Jadi kita ke ESP lagi, kita ketik run. Nah, selanjutnya yaitu langkah 2 dari jaringan S1 gunakan ping dan reset atau traceout untuk mentroubleshoot dan membentukkan masalah pada jaringan ESP. Gunakan perintah ping dan reset dari PCA. Jadi di sini kita coba koneksikan dari PCA. Kita ping yang pertama yaitu ping ke S1. IP address-nya itu 192.168.1.2. Kita coba 192.168.1.2. Nah, bisa. Selanjutnya kita ke R1. R1 di sini IP address-nya itu 64.100.02. Nah, bisa. Selanjutnya kita ke switch ke ESP. ESP di sini IP address-nya yaitu 192.168.81. Nah, bisa lanjut ke yang terakhir yaitu IP-nya 209.165.228. Tapping. Satu enam delapan 1.200.2. Nah, di sini hasil dari ping yang eksternal destination loss unreachable. Berarti di sini ada yang bermasalah. Untuk yang bermasalah di sini gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ESP. Di sini kita sudah di show run dan show IP interface script. Sini kita cek untuk
IP4-nya dan IPv6-nya tidak cocok. Jadi kita ke ini, kita ubah lagi. Ini. Setelah itu kita copy running. Lanjut ke pertanyaan, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Jadi yang nomor satu ini yang dapat mencegah yaitu firewall, konfigurasi NAT salah dan routing salah. Jadi di sini kita jawab. Routing salah. Terus lanjut ke yang nomor 2. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209 ini, pesan apa yang ditambahkan oleh perintah ping? Kita langsung coba. Kita ping dan di sini hasilnya itu request timeout. Kenapa request timeout? Karena pesan ini tidak ada respon dari penerima IP. Jadi dari penerima IP yang kita ping. Jadi cek firewall-nya yang memblokir paket. Jadi kita di sini request timeout. Apa maksudnya? Karena di sini tidak ada respon dari penerima IP address. Apa yang harus dicek? Yang harus dicek yaitu cek firewall-nya. Firewall memblokir. Lanjut ke yang nomor 3. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam satu network dalam topologi seperti 192 ini, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Kita coba ping. Nah, hasil akhirnya yaitu destination host unreachable. Jadi kita copy. Destination host unreachable. Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Pesan ini terindikasi bahwa paket yang dikirim tidak menemukan jalur terhadap IP yang dituju. Karena pesan ini terindikasi bahwa yang dikirim tidak menemukan
terhadap IP yang dituju. Nah, yang nomor 4 ini, berapa nilai IPv4 TTL pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Nilai IPv4 TTL diset pada host Windows yaitu 128. Dan untuk TTL IPv4 yang ditentukan oleh Cisco 255. Yang terakhir yaitu berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows. Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco? IPv6 hop limit di sini ada 128 dan di Cisco itu 64. Nah, terus di sini ada juga yang ketiga, kelewat untuk IP address apa yang digunakan pada ping 209 ini, yaitu untuk IP address-nya itu sama dengan ini. Itu seperti ini. Jadi untuk penjelasan dari modul 7 cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.